Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayah kieu kumaha daramang kasadayana. Jumpa lagi dengan channelnya Sahabat Migran yang akan memberikan berita atau informasi yang mengenai seputaran pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan informasi. Ini ada info terbaru ya, yang sekarang lagi menunggu-nunggu, ancang-ancang pengen proses ke luar negeri, terutama ini ke Taiwan. Siap-siap ya, apalagi kemarin yang sudah masuk PT atau proses ya, udah ngeluarin biaya yang banyak, besar banget. Bagaimana sekarang nasibnya ya, seperti itu. Nah itu aduh, sangat disayangkan banget ya, karena kita itu ingin proses ke luar negeri itu membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan aset keluarga sampai dijual. Ada yang jual tanah, jual apa namanya kayak sapi kayak gitu ya, jual sawah kayak gitu ya. Tidak sedikit ya, biaya yang harus kita keluarkan. Terus sekarang ada virus kayak gini, jadi belum berangkat banyak sekali ya pemirsa. Nah jadi ini ada info terbaru, langsung saja ke TU, yaitu seperti biasa topik utama. Angka kasus COVID-19 turun seminggu berturut-turut. Kemnaker siap buka penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan. Aduh, mudah-mudahan aja bukan cuma berita doang ya pemirsa. Ini dilansir oleh Kompas. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker siap membuka penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya Taiwan. Kesiapan ini hadir dengan memperhatikan angka kasus COVID-19 baik di dalam negeri maupun di negara penempatan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah angka pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia berada di bawah 5.000 orang per hari selama seminggu berturut-turut. Waduh, banyak banget ya. Alhamdulillah pada 9 Mei kemarin jumlahnya terus menurun menjadi 3.922 kasus baru COVID-19. Jika angka ini dapat terus kita tekan, makin ke bawah makin berkurang, maka penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan dapat segera dibuka kembali ya, kata Ibu Ida dalam keterangan resminya begitu ya pemirsa. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Ministry of Labor Mall Taiwan tentang rencana pembukaan penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan, seperti itu. Jadi selain angka kasus COVID-19 menurun, Indonesia juga telah memiliki shop penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Hal tersebut menjadi dasar penerapan protokol kesehatan ketat sebelum pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri. Nah jadi mudah-mudahan aja ya pemirsa, kita itu ya dari dulu udah lama banget, hampir setahun selalu berharap kapan berangkat sampai bosan banget ya. Apabila kondisi yang dipersyaratkan Taiwan telah terpenuhi, maka Kemnaker segera menginformasikan kepada otoritas Taiwan sebagai dasar untuk membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan. Nah, jadi Bu Ida Fauziah mengingatkan kepada sejumlah pihak yang terkait dengan pembukaan penempatan PMI agar dapat mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Diketahui SOP tersebut mengatur disiplin para pencari kerja mulai dari pelatihan hingga kemudian siap diberangkatkan ke luar negeri. Diketahui sejumlah pihak yang harus mematuhi aturan SOP tersebut, yaitu Kemnaker, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI, dan asosiasi P3MI. Nah, jadi saya akan menindak tegas P3MI apabila tidak menjalankan penempatan sebagai diatur dalam SOP tersebut, termasuk BLKLN yang tidak disiplin dan tidak mentaati SOP pada saat melatih para pencari kerja, yaitu CPMI ya, calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, kata Ibu Fauziah. Diberitakan sebelumnya pemerintah kini mewaspadai lonjakan penularan COVID ya
virus corona, begitu ya pemirsa. Dari klaster baru kepulangan ribuan pekerja migran Indonesia ke tanah air. Presiden Joko Widodo memerintahkan pengawasan ketat pada puluhan ribu PMI migran yang masuk di berbagai wilayah di Pontianak, Kalimantan Barat. Pemerintah setempat menerima sekitar 250 pekerja migran Indonesia ilegal yang dideportasi pemerintah Malaysia. Kalau dari Malaysia mah itu benar-benar banyak banget ya pemirsa, seperti itu. Nah itu dia sekilas info terbaru tentang keberangkatan CPMI ya ke luar negeri. Jadi calon pekerja migran Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri, terutama sekarang ini yang diinformasikan langsung oleh Kemnaker ya, begitu oleh Ibu Ida Fauziah. Ini yang pertama, ini yang dimaksud ini Taiwan ya, untuk berangkat ke Taiwan. Nah pemirsa, ini untuk informasi saja bahwa selain ke Taiwan, ke Hong Kong juga ada loh. Kemarin saya waktu pas saya pulang ya, saya pulang setiba di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Suta, saya habis karantina, terus saya mau melanjutkan perjalanan lagi ke kampung, ke sini dijemput ya. Itu saya kan ke bandara dulu. Di sana saya ketemu banyak ya, 3, 4, apa 5 orang ya CPMI, calon pekerja migran Indonesia yang siap berangkat ke luar negeri. Mereka sudah check in, udah masuk di Bandara Suta, mereka mau berangkat ke luar negeri dan sudah membawa surat tes negatif PCR, dan mereka itu semuanya non ya. Yang dimaksud oleh non, mereka itu baru proses pertama kalinya bekerja ke Hong Kong. Saya pengen mewawancarai mereka waktu itu ya di Bandara Suta, tetapi mereka tidak bersedia karena masih malu, katanya gitu. Saya malu kayak gitu katanya. Nanti insya Allah kalau saya sudah sukses nyampe Hong Kong, sukses, insya Allah saya pengen diwawancara, begitu katanya. Nah pemirsa, dalam masa pandemi seperti ini juga ada loh 1-2 kayak gitu ya yang berangkat ke Hong Kong non loh itu. Kemarin saya lihat, baru-baru kemarin saya pulang dari Hong Kong habis karantina di Wisma Atlet itu sebulanan lebih ya kalau nggak salah. Nah jadi yang sekarang dikatakan oleh Kemnaker ini yang mau berangkat ke Taiwan karena melihat kasus COVID-19 menurun. Jadi kalau menurut saya jangan hanya dibuka, tapi tolong lihat yang sudah proses ya. Saya anjurkan kepada pemerintah, tolong mereka yang sudah proses dari awal kemarin ya, sebelum ada COVID itu kan mereka sudah proses, mereka sudah keluar uang banyak, itu gimana nasibnya? Ada berapa ribu CPMI ya yang mau berangkat ke Taiwan, mau berangkat ke Hong Kong, mau berangkat ke Singapura, mau berangkat ke Malaysia. Mereka sudah proses dan karena terhalang oleh virus ya, jadi mereka dibatalkan berangkat. Padahal biaya yang sudah mereka keluarkan untuk proses ke luar negeri itu sangat besar sekali. Itu gimana cara mengganti ruginya, itu gimana? Mereka kan juga sudah latihan ya, siap diberangkatkan. Itu gimana? Nah, saya mohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kasihan sekali ya. Kita rugi dong ya, udah keluar biaya banyak, udah proses, udah siap berangkat, nggak jadi berangkat. Nah itu nasibnya gimana sekarang? Tolong ya Bapak Ibu yang berhak ya, berhak memberikan perlindungan terhadap CPMI ataupun PMI, tolong ditindaklanjuti, dilindungi, diurus lah ya. Bagaimana proses mereka itu kelanjutannya, seperti itu. Karena apa? Kalau dibiarkan di Indonesia, yang pulang dari luar negeri ke Indonesia ada puluhan ribu PMI atau WNI, dan sekarang di Indonesia pun pekerjaan susah ya. Di Indonesia sekarang pekerjaan susah. Coba bayangkan, banyak mantan PMI di sini mau kerja apa? Ayo. Negara pun mana pemasukannya? Kalau mantan PMI yang sekarang di Indonesia yang pulang ke Indonesia, ini aja satu tahun ini aja selama pandemi, masa pandemi, selama masa virus ini ada berapa ribu ya PMI yang pulang ke Indonesia. Mereka yang habis kontrak,
Kalau nggak dibuka lagi ke luar negeri, di Indonesia akan semakin menumpuk pengangguran, dan itu pun akan menjadi beban juga buat pemerintah. Maksud bebannya gimana? Ya gimana mau ada penghasilan kecuali pemerintah sudah menyiapkan lowongan pekerjaan, loker ya, sudah menyiapkan loker. Nah itu baru. Tapi perusahaan di Indonesia juga banyak yang di PHK bro, ya nggak pemirsa? Nah jadi dari luar negeri pulang ke Indonesia banyak, di Indonesia perusahaan banyak yang di PHK karena virus ini ya, psikopat kapit ini. Pengangguran semakin banyak, nanti krisis. Waduh. Jadi bingung juga nih bapak-bapak ibu-ibu juga nih kalau dibiarkan ya, nggak dibuka lagi ke luar negeri. Hayo, penganggurannya banyak, kayak mungkin bagaimana nih, dan pendapatan devisa pun juga berkurang. Nah saya berpikirnya ke situ pemirsa. Kecuali mantan PMI itu di Indonesia sudah mempunyai aset, salah satunya tanah ya, tanah, sawah, rumah, itu rumah ya, rumah. Terus udah gitu juga bisa ekonominya juga udah ada ya, atau peternakan kayak gitu ya, bisa mengembangkan. Kecuali mereka itu sudah punya itu. Tapi tidak semua mantan PMI, mantan TKI atau mantan TKW nyampe Indonesia itu udah punya segalanya ya, begitu. Jadi kalau masih kurang, terus rumah belum punya, tanah belum punya, sawah belum punya, ya terpaksa mereka ini yang sudah finish kontrak, yang sudah nyampe Indonesia itu terpaksa nantinya akan proses lagi ke luar negeri. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang diinformasikan oleh Kemnaker ini menjadi kenyataan ya begitu, dan si virus psikopat kapitnya juga lenyap dari muka bumi ini lah begitu ya pemirsa. Terus udah gitu juga mereka yang sudah proses ke luar negeri dulu, mudah-mudahan diberangkatkan ya begitu, diberangkatkan seperti itu. Walau bagaimanapun mereka itu udah keluar biaya yang banyak begitu. Nah jadi buat semuanya doa yang terbaik aja, mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan, dan yang mau bekerja semoga mendapatkan majikan yang baik ya, itu doa saya. Dan semoga juga nanti yang mau pulang ke Indonesia dilancarkan, disehatkan, bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing di kampung halamannya masing-masing, tentunya dengan membawa kesuksesan yang sungguh luar biasa sekali ya. Dan buat semuanya yang mau pulang juga jaga kesehatan, jangan sampai ya di luar negeri negatif sampai ke Indonesia positif. Banyak sekali, jaga kesehatan buat semuanya. Terima kasih banyak, segitu dulu. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah sini. Salam pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.